ada beberapa kendala selama ini ya. Saya lebih terutama pada magang MA ya, saya lebih sering teacher center. Jadi tapi kadang ya student center, kadang teacher center, tapi lebih fokus ke teacher center. Kenapa? Jadi model pembelajaran saya biasanya saya menjelaskan, anak-anak mencatat, kemudian diberi latihan soal atau merangkum tugas, terus kita ulangan harian itu, dan seperti itu terus menerus. Kecuali ada pelajaran yang bisa memanfaatkan lab untuk praktik, tapi itu pun kurang maksimal. Dengan pembelajaran yang lebih banyak ke teacher center, hasilnya gimana Bu? Hasilnya anak-anak kadang lebih cepat jenuh, bosan, tidak memperhatikan. Jadi kayak merasa IPA itu semacam pelajarannya tuh angel gitu loh. Karena mereka tidak paham esensi dari IPA itu sendiri apa. Ya walaupun sudah kadang modelnya diubah sedikit, tapi ya masih kesulitan mereka. Keinginan Bu Wanda seperti apa? Kompetensi yang mau dikembangkan sama Bu Wanda? Ya yang jelas saya ingin kehadiran penuh siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Jadi mereka benar-benar menyimak dan memahami. Jadi nggak sekedar pasalnya ada di kelas, tapi pikirannya, hatinya tidak ke IPA, ke yang lain seperti itu. Kira-kira untuk biar bisa sesuai harapan Bu Wanda, mereka ada dan pikirannya juga fokus di sana, cara-cara apa yang bisa Bu Wanda lakukan? Mungkin saya akan rubah model pembelajarannya. Yang biasa saya lakukan dalam teacher center ya harus ke student center. Jadi ya mereka yang aktif, mereka yang bekerja, bukan saya ya. Saya sebagai fasilitator ya harusnya ya. Jadi nanti di model pembelajarannya saya hanya di depan memberikan tujuan pembelajaran atau memberikan pertanyaan tematik saja, lalu mereka saya beri masalah-masalah dan harus didiskusikan secara kelompok, dan nanti ada semacam quiz atau tugas yang harus diselesaikan di long time atau saat itu juga. Jadi kan mereka, oh berarti aku harus paham biar aku bisa mengerjakan itu. Oke. Untuk mewujudkan student center, banyak cara-cara yang Bu Wanda lakukan itu udah diuraikan. Kira-kira indikator keberhasilannya menurut Bu Wanda, oh ini sudah berhasil apa yang saya mau. Apa sih Bu indikatornya biar tahu keberhasilannya? Indikator keberhasilannya ya anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, mengamati, melakukan setiap step-step yang harus mereka lakukan, dan itu hasil akhirnya ya mereka ada peningkatan hasil belajar daripada saat yang teacher center. Jadi dari hasil quiz itu nanti kan bisa terlihat ada naik ternyata saat saya melakukan pembelajaran seperti ini daripada yang pas kemarin-kemarin. Oke, nanti berarti banyak strategi yang dilakukan. Muaranya adalah hasil itu sendiri ya, karena menurut Bu Wanda kalau anak-anak ini fokus, hasilnya pasti akan lebih baik, karena kita tahu ya aset yang punya anak-anak itu juga nggak main-main seperti itu. Mungkin ini nanti gini Bu, ketika Bu Wanda mengajar dengan menerapkan student center, cobalah nanti saya tak ikut ke Bu Wanda gitu, bagaimana nanti bisa melihat kelas punya Bu Wanda seperti itu. Monggo dulu, saya tunggu kehadirannya di kelas saya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa kita jadwalkan kapan gitu ya Bu Wanda ya. Ya, terima kasih Bu Wanda. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, karena kalian ceria, baik semua. Maka kita awali pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan Azan pimpin berdoa. Silakan.
Hari ini akan belajar tentang suhu. Ada yang tahu apa itu suhu? Suhu adalah panas, derajat panas dingin suatu benda. Oke benar. Tepuk tangan untuk Ica. Nah, ada yang mau jawab yang lain? Ya intinya ya ibu nek. Suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, maka dari itu hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Ngapain aja sih suhu itu? Nah, apakah kalor itu sama dengan suhu? Beda. Bedanya di apanya? Kata-katanya bener banget, beda banget. Kalor sama suhu. Beda ya. Kalau kalor itu panas. Oke, kalau suhu itu derajat panas atau dingin. Nah, beda ya. Kalau kalor itu panas, kalau suhu itu derajatnya atau tinggi rendahnya suhu. Oke, Nana, Bunda punya video. Silakan dilihat video di atas. Kalian lagi camping, lagi kemah. Nah, itu lihat.
Yang pertama, gimana perasaannya Bu Wanda setelah kemarin kan udah dirancang, udah dilaksanakan, gimana perasaannya Bu Wanda? Perasaan saya itu lebih bahagia karena saya bisa menemukan perbedaan dalam pembelajaran saya sebelumnya. Kan pembelajaran saya sebelumnya itu lebih ke saya yang aktif atau sebagai saya translatornya. Setelah saya ubah berkat kegiatan supervisi kemarin, itu ya akhirnya saya bisa mengeksplorasikan bahwa siswa yang aktif daripada gurunya, dan anak-anak lebih antusias karena saya bisa memberitahu, mendapatkan bahwa oh ternyata tujuan pembelajaran saya sudah saya dapatkan, yaitu dengan membentuk pembelajaran yang menyenangkan dan aktif bagi siswa. Oh iya, kemarin ini kan ya Bu Wanda juga udah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai Bu Wanda lewat proses kita ini yang kita jalani adalah membentuk pembelajaran yang student center, tidak lagi berpusat pada Bu Wanda, tapi bagaimana Bu Wanda memberdayakan potensi anak-anak. Selanjutnya, kalau Bu Wanda mau mengukur kemampuan atau keberhasilan yang sudah Bu Wanda lakukan kemarin itu ada di level berapa dari skala 1 sampai 10? Oke, kalau saat saya melakukan pembelajaran yang sebelumnya atau saya sebagai pusatnya siswa, sebagai saya sumber belajarnya siswa, itu pemahaman anak-anak mungkin dari 1 sampai 10, 5 lah, 50-50 mereka paham. Yang pinter yang paham, yang nggak pinter yang aneh, seperti itu. Tapi saat saya melakukan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan berpusat pada siswa, level mereka itu naik bisa dari 1 sampai 10, 8, 9, tergantung dari kondisi siswa. Kalau kelas yang kita pakai kemarin saya bisa bilang 8,5 lah gitu. Terus ya selain itu kan anak-anak antusias sekali, terlihat ya mereka semangat. Kalau yang saat student center kan mereka ya wis garap, kadang ada Teacher center Bu Wanda. oh ya maaf, yang teacher center kan mereka ya wis garap, kadang kalau nggak mau, kalau misalnya dia ngantuk ya nggak mau ngerjakan, kan ya ada proses ya. Tapi saat saya berubah, oh dia aku harus gerak, jadi ya dia pindah, mau nggak mau dia di deadline waktu, oh jam sekian sampai sekian saya harus pindah ke kelompok ini untuk melakukan diskusi, saat ini ganti saya harus bertugas ngapain. Begitu juga saat mereka berpresentasikan gitu kan Bu ya, jadi mereka yang biasanya nggak kuli doang mau sama rekannya ditunjuk untuk mengungkapkan hasilnya, jadi ya mereka lebih oh kayak gini ya, akhirnya ya mau nggak mau mereka jadi lebih aktif dan lebih tertanam. Akhirnya pembelajaran IPA yang saya buat ya itu lebih menarik dan antusias. Itu untuk di hasil anak-anak sudah terlihat peningkatannya ya. Iya. Untuk strategi yang Bu Wanda laksanakannya kemarin sudah kita rancang ya, itu menurut Bu Wanda tingkat keberhasilannya Bu Wanda ini ya, jadi ada di berapa ini? Kalau untuk tingkat keberhasilannya mungkin 8 saja Bu, bukan 8,5 karena kemarin kan kadang kita terkendala sama jaringan ya. Kayak kemarin puisi saya agak tersendat untuk anak-anak join ke saya karena kadang mereka kan hanya mengandalkan wifi sekolahan. Nah, kalau yang paketan kan mereka ya langsung masuk aja gitu ya. Tapi kalau pakai wifi sekolah kan rebutan sama yang lainnya. Jadi ya misal dari satu kelas itu ya hanya 80%-an yang bisa langsung masuk dan mengikuti visi. Sedangkan kalau kita menunggu masuk semua, akhirnya ya waktu saya akhirnya harus molor. Jadi ya mungkin ke teknis saja sih kekurangannya. Kalau untuk pembelajaran sendiri sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat dan anak-anak benar-benar aktif dan mendapatkan outputnya gitu loh. Mereka memahami tentang materi suhu kalor. Oke, berarti bisa dibilang ini ya Bu, setelah kita kemarin, saya juga melihat sih kemarin ketika Bu Wanda ada di kelas, ketika kita mengaktifkan, memberdayakan anak-anak pembelajaran itu jadi lebih menarik seperti itu. Nah, adakah keinginan Bu Wanda misalnya, oh ini sudah cukup aja, atau ada keinginan Bu Wanda untuk, oh saya harus bisa ini menaikkan ini sehingga anak-anak lebih ini, ada nggak? Oh ya ada Bu, apalagi untuk mata pelajaran IPA itu kan adalah mata pelajaran yang ada di kehidupan sehari-hari dan banyak sekali pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Kan anak-anak saat melakukan pembelajaran yang real time, yang ya maksudnya melakukan langsung ya secara kontekstual itu kan lebih mendapatkan oh aku paham nih Pak, oh materi ini artinya seperti itu daripada yang banyak coba anak-anak lihat bumi bentuknya kayak gini kan anak-anak mikir emang bumi bulat kalau nggak ada pakai
Globe atau bantuan Google Earth seperti itu kan daripada yang emang pokoknya dewe kalau jalan ya lurus-lurus saja nggak ada melengkungnya seperti itu. Jadi kalau dengan pembelajaran yang seperti itu saya jadi tertata untuk berarti saat saya klasifikasi dalam satu semester ada beberapa pelajaran yang bisa dilakukan dengan metode seperti itu. Ya mungkin sesekali perlu teacher center ya Bu ya, tergantung materi. Misal harus menjelaskan kan anak-anak kalau cuma melihat terus praktek kalau nggak ada teori dulu kan ya agak susah. Jadi ya mungkin sekali saya kasih teacher center, tapi untuk kedepannya mungkin akan lebih banyak student centernya. Berarti langkah konkretnya ini Bu Wanda, berarti apakah nanti bagaimana? Maksudnya kan ada tuh keinginan Bu Wanda biar student center apa diatur atau gimana langkah konkretnya yang mau Bu Wanda lakukan? Oh ya, langkah konkret yang akan saya lakukan ya saya akan melakukan penjadwalan. Jadi misal saya mungkin dari 1 bulan ini saya harus dapat 2 bab. Ya, 2 bab ini yang harus bisa saya pakai untuk student center berapa kali pertemuan. Itu akan saya sesuai materi yang saya ajarkan nanti seperti apa ya. Jadi misal minggu ini student center, minggu depan student center, berikutnya student center seperti itu. Jadi harus saya jadwalkan. Dijadwalkan dan sesuai dengan materi ya Bu ya. Ini biar nanti gimana menggali potensi anak-anak itu. Selanjutnya kesimpulan yang bisa Bu Wanda ambil dari kita melakukan praobservasi sampai observasi sampai sekarang ini, hasil yang Bu Wanda dapatkan kan kemarin itu topik kita kan bagaimana mengeluarkan potensi anak-anak melalui pembelajaran student center. Kesimpulannya Bu. Kesimpulan saya sebelum saya melakukan supervisi dengan guru itu saya merasa ya begini-beginilah saja, antusias anak-anak juga seperti itu. Setelah saya disupervisi dan ada perubahan progres, jadi anak-anak lebih semangat, lebih aktif, akhirnya saya termotivasi untuk melakukan kegiatan itu lagi atau menduplikasinya pada bab-bab atau materi berikutnya. Ya sebagai tindak lanjutnya ya saya akan melakukan pada pembelajaran berikutnya. Dan kesimpulannya dari saya sendiri, pembelajaran saya lebih menarik, lebih mendapatkan hasil, anak-anak lebih aktif. Jadi nilai ya outputnya kan kita dari setiap pembelajaran ada nilai yang hasil akhirnya. Jadi hasil akhir saya kalau bisa dilihat ya akan naik signifikan kalau model seperti itu. Berarti itu beberapa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan ya Bu. Semoga Bu Wanda ini tetap semangat ya, mengingat banyak sekali hambatan nanti kan ketika kita praktekkan di lapangan itu, tapi mendukung sekali untuk Bu Wanda tetap berkarya, untuk tetap semangat untuk anak-anak seperti itu Bu Wanda ya. Saya doakan semoga berhasil dan semangat. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wanda untuk waktunya, semangat terus, pantang kendor pokoknya. Siap Bu, jenengan juga semangat.